Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rafa Falatin Widya. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 3A dengan NIM 2212506. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video pembelajaran perencanaan pendidikan yang dibimbing oleh Dr. Andes Helmanais, MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan. Menurut Awe Georg adalah gearing on educational efforts to the fulfillment of national manpower requirement, atau ditunjukkan untuk mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Pendekatan ini yang utama adalah pada relevansi program pendidikan dengan sektor pembangunan guna menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Di dalam pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Arifin, ada beberapa kelebihan tentang ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, prospek pembelajaran atau layanan pendidikan di satuan pendidikan mempunyai aspek korelasional yang tinggi. Yang kedua, adanya keterjalinan yang erat antara lembaga pendidikan dengan dunia industri atau usaha. Dan ada juga beberapa kelemahan manpower, yaitu yang pertama, menggunakan klasifikasi atau rasio manpower yang didasarkan atas keadaan masyarakat yang telah mencapai taraf ekonomi industri. Yang kedua, perkiraan yang tidak dapat dipercaya mengenai kebutuhan manpower bagi perencanaan pendidikan karena ketidakpastian ekonomi dan teknologi. Ada juga masalah yang timbul dalam perencanaan tenaga kerja, terutama bagi negara yang berkembang seperti Indonesia ini. Antara lain adalah yang pertama, jenis dan jumlah lapangan kerja. Yang kedua, persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntun oleh pasaran tenaga kerja. Yang ketiga, perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahlian. Yang keempat, kebutuhan yang real akan tenaga kerja. Pendekatan pengembangan sumber daya manusia menurut Noe Hollenbeck, Gerhard Wright, yaitu terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan karyawan, yaitu pendidikan formal, penilaian, berbagi pengalaman kerja, dan hubungan pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 pendekatan yang terbagi tadi, yaitu pendidikan formal, penilaian, berbagi pengalaman kerja, dan hubungan pribadi. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu program-program pendidikan formal atau formal education program yang meliputi program-program di luar dan di dalam perusahaan yang dirancang khusus bagi para karyawan perusahaan, kursus-kursus singkat yang ditawarkan para konsultan atau universitas. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian atau asesmen meliputi mengumpulkan informasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang perilaku, gaya komunikasi, atau berbagai keterampilannya. Yang ketiga yaitu berbagi pengalaman kerja. Sebagian besar pengembangan karyawan terjadi melalui pengalaman kerja atau yang disebut juga dengan job experience. Hubungan, masalah, tuntutan, tugas, atau ciri lain yang dihadapi para karyawan pada pekerjaannya. Dan yang keempat, yang terakhir, itu hubungan pribadi. Para karyawan juga dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan meningkatkan pengetahuan tentang perusahaan, dan para pelanggannya dapat berinteraksi dengan anggota organisasi yang lebih berpengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan efisiensi biaya. Menurut Martin, pendekatan ini bersifat ekonomis dan berpangkal dari konsep investasi pada sumber daya manusia. Prinsipnya adalah bahwa setiap investasi harus mendatangkan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem. Pendekatan sistem dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir dengan menggunakan konsep sistematik dan sistemik atau menyeluruh. Istilah sistem adalah suatu konsep yang abstrak dan definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan sistem memiliki beberapa karakteristik yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek ontologi. Aspek ontologi memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu pendekatan holistik atau menyeluruh. Yang kedua yaitu mulai dari keseluruhan kemudian dibatasi.
Yang ketiga yaitu dimulai dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dipelajari. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek epistemologi. Aspek epistemologi mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, menggunakan model untuk mempermudah analisa. Yang kedua, sifat keseluruhan harus lebih diperhatikan daripada pendekatan analistik dan atomistik. Yang ketiga, logika sistem merupakan konsep dasar dalam kegiatan inquiry atau mencari tahu. Aspek yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Aspek aksiologi yaitu menguraikan tercapainya tujuan secara sistematik atau runtut. Pendekatan sistem dapat juga dikatakan sebagai metode yang mendeskripsikan suatu objek yang dideskripsikan, meliputi bagaimana hubungan antara komponen satu dan komponen lainnya yang merujuk pada suatu hasil secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan rate of return. Rate of return adalah salah satu jenis keuntungan yang terdapat dalam bidang keuangan. Keuntungan seringkali disebut dengan laba. Dan laba dapat diikuti dengan berbagai cara, mulai dari cara absolut dalam mata uang tertentu maupun dalam bentuk presentase. Rate of return adalah keuntungan atau tingkat pengembalian yang dihitung per tahun. Sehingga rate of return ini seringkali disebut sebagai pengembalian tahunan. Rate of return bekerja pada investasi apapun, mulai dari real estate, saham, obligasi, dan berbagai jenis investasi lainnya. Intinya, rate of return adalah pada aset apapun asalkan aset tersebut dikembalikan pada waktu tertentu dan menghasilkan arus kas di beberapa titik di kemudian hari. Rate of return sendiri juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, rate of return berfungsi sebagai bahan pertimbangan seseorang ketika hendak menabung dan melakukan deposit di bank. Yang kedua yaitu dalam penganggaran modal sebuah perusahaan, rate of return akan membantu dalam membandingkan tingkat pengembalian untuk memilih proyek mana yang akan lebih menguntungkan. Rate of return juga bermanfaat bagi investasi sebagai tingkat pengembalian. Segitu saja penjelasan tentang perencanaan pendidikan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.